Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Allah Akbar. Alhamdulillah Alhamdulillah. luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi pagi ini Ibu harap kita belajar dalam keadaan semangat ya anak-anak ibu semua. Nah, Ya sebelum Bu. kita mulai pelajaran, ayo Abdurrahman tolong dibantu doanya. Kita doa sama-sama ya. Di Baik Bu. Mari teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. 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 Raditu Raditu billahi billahi rabbah rabbah wa bil bil islami islami Bismillahirrahmanirrahim. dina wa Nabi bi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyyan wa wa rasulullah. rasulah Rabbi Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, Amin. Doa selesai. terima kasih ya. Abdurrahman sudah memimpin doa. Kemudian coba dilihat teman-temannya, anak-anak semua. Ada yang absen nggak hari ini? Hadir semua? Hadir. Hadir. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan dari pertemuan kita yang minggu lalu tentang rukun iman. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan bacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, peserta didik mampu meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan yang kelima, peserta didik mampu menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Kemudian kita akan menyaksikan bersama video pembelajaran kita hari ini. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak semua. Ya, Bu. Bu, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pagi ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan akan melanjutkan pelajaran kita yang baru. Mari kita berdoa sebelum belajar ya anak-anak ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik anak-anak ibu semua, hari ini pembelajaran kita yaitu ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan wahyunya dalam bentuk kitab kepada para nabi dan rasul. Kitab-kitab ini berisi petunjuk hidup dan hukum-hukum yang dirancang agar umat manusia bisa hidup sesuai dengan kehendak.
Macet ya, Bu? Didengarkan penjelasan dari video tersebut kan anak-anak semua. Jadi Ibu penjelasannya. Nah, iman itu artinya percaya. Nah, ketika beriman kepada kitab-kitab Allah, maka artinya adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Nah, ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Apa itu ya? Yang pertama, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa akan menyampaikan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat kepada para umatnya. Yang kedua, kitab Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Sama seperti Nabi Musa tadi, akan menyampaikan ajaran yang terkandung di kitab Jabur yang akan disampaikan kepada para umatnya. Nah, kitab yang ketiga, anak-anak semua, yaitu kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab Allah Subhanahu wa taala ini diwahyukan kepada para nabi dan rasul untuk menjadi pedoman hidup manusia sehingga kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang halal dan mana yang haram. Nah, adapun dalil yang menjelaskan tentang ayat tentang beriman kepada kitab-kitab Allah itu ada pada surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, biar Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, artinya anak-anak ibu semua adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya.
Nah, yang sebelumnya ini itulah tadi Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah sesat dengan jauh, sangat jauh. Nah, dari firman Allah ini dapat kita simpulkan bahwa kita memang harus atau wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum Ibu membagikan tugas, mari kita semua sama-sama menyanyikan tentang 4 kitab. Sama-sama nyanyi ya anak-anak Ibu semua. Kitab yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Zabur ke Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Dari lagu-lagu itu pun akan memudahkan kita untuk menghafal nama-nama kitab Allah yang sudah yang harus kita hafal ya anak-anak semua. Nah, ini ada Ibu tunjukkan. Jadi nama-nama kitab Allah ada 4 serta Rasul penerimanya. Yang pertama tadi apa nama kitabnya anak-anak Ibu semua? Kitab Taurat, Bu. Kitab Taurat ini diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab apa namanya? Zabur, Bu. Nabi Musa. Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil. Injil. Kepada Nabi Nabi Isa, Bu. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kitab-kitab ini untuk penerimanya harus bisa dihafal ya anak-anak Ibu semua. Ya, Bu. Bu, baik, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok untuk belajar atau diskusi kelompok kita. Kelompok pertama, Abdurrahman, Ilham, Izzatul, dan Apriani. Kelompok ketiga, Sri Rahma, Barcelona, Isnaini, dan Masita. Kelompok 3, Rahmayani, Bahri, Darajwita, Lotna Anak Ampun, dan yang keempat, kelompok 4, Mahyani Padang, Mardiansah, Syahdianto, dan Tia Mariadi. Nah, apa kerja kelompoknya? Boleh dibaca dulu sama-sama, yaitu judulnya Menghormati Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, ini ada satu cerita. Rani belajar bahwa selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitabnya yang lain, seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Suatu hari, Rani bertemu dengan teman kelas sekelasnya yang memeluk agama Kristen dan memegang Injil karena ia hanya mengimani Al-Quran. Nah, pertanyaan untuk kasus tersebut, cerita tersebut ada 3. Yang pertama, apa yang harus dilakukan Rani untuk menghormati kitab Injil meskipun ia beriman kepada Al-Quran? Nah, yang kedua, mengapa kita sebagai umat Islam harus menghormati kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran? Yang ketiga, bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kepada agama dan kitab lain? Nah, yang 3 ini tolong didiskusikan ya anak-anak Ibu semua. Tadi udah Ibu bagi kelompoknya menjadi 4. Didiskusikan bersama. Nah, jawabannya di sini dibuat di LKPD yang harus kalian ambil dari meja Ibu. Ada di sini soalnya. Kemudian buat nama kelompoknya. Nah, jawabannya di bawah ya anak-anak Ibu semua.
Tolong didiskusikan kerjasamanya yang baik. Iya, Bu. Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Sudah siap anak-anak ibu semua? Sudah, Bu. Bu. Oke, sekarang untuk kelompok 1, Ibu mintakan kepada Apriani untuk membacakan hasil diskusi kelompok 1. Baik, Ibu. Jadi, dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, Rani harus tetap menghormati Injil, Zabur, Taurat karena itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah untuk umat sebelumnya. 2, karena kitab-kitab itu juga dari Allah untuk umat manusia sesuai masanya. Yang ketiga, dengan tidak menghina atau mengejek agama dari kitab yang lain. Demikian presentasi dari kelompok 1. Ya, terima Terima kasih. kasih, Bu. Ayo kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kita lanjut untuk kelompok 2. Ibu mintakan kepada Mas Sita membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Silahkan Mas Sita. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu Rani tidak perlu memandang Injil tetapi dia tetap menghargai Injil dan temannya. Kedua, karena Al-Quran mengajarkan kita untuk menghormati kitab-kitab lain yang sudah diturunkan Allah. Ketiga, saling menghargai antar umat beragama. Demikian hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita beri aplaus kepada kelompok 2 yang jawabannya juga sangat bagus. Nah, kita lanjut ke kelompok 3. Ibu mintakan kepada Dara Juwita menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Silakan, Nak. Baik, Bu. Hasil diskusi dari kami yaitu yang pertama, Rani bisa menghormati Injil, Zabur, dan Taurat dengan cara menghormati orang yang mempercayainya. 2, karena kitab-kitab tersebut adalah bagian dari sejarah agama-agama sebelumnya. 3, dengan cara tidak berkata buruk tentang ajaran mereka. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir untuk kelompok 4, Ibu mintakan kepada Mardiansa membacakan hasil diskusi kelompok 4-nya. Silakan, Nak. Bisa? Mana Mardiansa? Hadir, Bu. Nah, tolong dibacakan, Nak, apa diskusi kelompok 4-nya. Itu nggak ada sinyal di sini, Bu. Nggak ada sinyal ya. Oh, ya udah, saya mintakan kepada Syahdianto menggantikan temannya Mardiansa. Maaf, Bu, yang nggak ada sih. Ada Mardiansanya? Syahdianto ada? Ada Bu, ada Bu. Tolong dibacakan hasil diskusinya, Nak. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, adapun hasil diskusi kami yaitu yang pertama, tidak merendahkan ajaran agama maupun kitab lain. Yang kedua, menghormati kitab lain, membantu kita untuk lebih rukun dan saling menghormati. Dan yang ketiga, dengan menjaga sikap baik dan tidak menyinggung perasaan teman yang berbeda agama dengan kita. Saya kira itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Nak. Ayo beri tepuk tangan untuk teman kita dari kelompok 4. Jawabannya juga bagus ya. Nah, jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4, Ibu rasa jawabannya bagus-bagus semua. Hanya saja Ibu menambahkan bahwa kita memang harus menghormati kitab-kitab selain dari Al-Quran, karena memang sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kita wajib beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab yang sebelumnya. Nah, jadi ketika kita menjaga atau menghormati agama dan kitab lain, itu akan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa menjadi hidup rukun ya anak-anak ibu semua. Sampai sini, paham nggak apa yang kita pelajari hari ini? Paham, Bu. Alhamdulillah. Paham, Ibu. Nah, untuk selanjutnya,
Ibu mau bertanya. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini anak-anak semua? Kitab-kitab Kitab-kitab Allah. Allah, Bu. Ya, bagus. Kemudian apa yang kamu rasakan saat belajar tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Senang, Bu. Senang, Jadi, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Paham. Paham. Iya, bagus. Yang ketiga, mengapa kita perlu beriman kepada kitab-kitab Allah? Siapa yang bisa jawab? Ada? Saya, Bu. Ya, silahkan. Terima kasih, Bu. Kita memang dianjurkan untuk beriman kepada Allah karena kita ketahui bahwasanya perjalanan hidup kita ini berdasarkan dari sumber kitab-kitab Allah yang terutama bagi kita adalah Al-Quran. Maka kalau kita tidak beriman, kita tidak bisa menjalani kehidupan menuju akhirat dengan baik dan benar. Begitu, Bu, menurut saya, Bu. Ya, sangat bagus jawabannya ya. Terima kasih. Ternyata anak-anak ibu semua sudah paham. Nah, sekarang yang keempat, coba kamu semua tuliskan pelajaran penting yang kamu dapat terkait materi rukun iman, yakni iman kepada kitab-kitab Allah yang baru kita pelajari. Ayo ditulis di bukunya masing-masing anak-anak, nanti ibu periksa. Apa sih Baik, Bu. penting yang bisa kita dapat hari ini? Ayo silahkan anak-anak ibu semua. Sudah? Ibu akan periksa satu-satu ya. Oke, jawabannya bagus-bagus semua. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang kitab-kitab, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan ternyata anak-anak ibu semua paham. Kemudian, tugas untuk di rumah, PR-nya, ayo dibuka bukunya halaman 26, itu dikerjakan di rumah ya anak-anak ibu semua. Minggu depan, pelajaran kita yaitu tentang cara-cara beriman kepada Allah, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, dan lain sebagainya. Kemudian akan ibu periksa tugasnya anak-anak ibu semua. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan PR ya. Nah, Baik, setelah Bu. selesai kita pelajari materi tadi, mari kita tutup pelajaran kita dengan membacakan surah Al-Ikhlas. Ayo sama-sama semua. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Kita tutup pelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu berharap minggu depan kamu juga keadaan semangat seperti hari ini ya anak-anak semua. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Daniati. Mungkin share screen-nya boleh di stop supaya PPT-nya. Bu Nur Ainun, kita lanjut ke peserta kedua atau mau di-review dulu? Lanjut aja dulu. Oke, lanjut aja dulu ya.